What's up guys, kembali lagi bersama gue Dava Jihad Sabila. Udah lama banget ya kayaknya gue nggak nge-vlog. Welcome to my vlog teman-teman semua. Jadi sebenarnya hari ini gue pengen ngobatin rasa rindu gue karena udah lama gak nge-vlog juga kan. Ya karena kesibukan pas kuliah, urusan-urusan organisasi dan lain sebagainya gitu ya. Makanya gue udah nggak nge-vlog lagi. Nah hari ini gue rencananya pengen nge-vlog lagi. Gue sekarang ada di Taman Ismail Marzuki. Ini udah di area bawahnya ya, di area gedungnya, gedung Ismail Marzuki kali namanya ya. Nah gue di bawahnya nih. Nah gue pengen ketemu sebenarnya kakak tingkat gue, temen gue, Bang Adam. Nah kita katanya sih janjiannya di sekitar sini ya. Kita pengen ngobrol-ngobrol banyak lah, sharing, dan gue pengen belajar juga sama dia. Dan makanya hari ini juga gue kenapa nge-vlog ya, karena gue pengen ngobrol sama dia, karena dia orangnya konten banget. Coba kita temuin dulu dianya ya, ikutin terus teman-teman. Oke, sekarang kita samperin Bang Adam. Katanya sih di sekitar sini ya Bang Adam ya. Oh kayak di depan tuh ada Bang Adam tuh. Soalnya gue udah lama juga sih nggak ketemu Bang Adam ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak lah sama Bang Adam. Soalnya Bang Adam nih ilmunya banyak kan, jadi kita bisa sharing sama Bang Adam. Halo Bang Adam. Halo. Say hi dong. Say hi. Halo penonton Dava, apa kabar semua? Gue tadi udah opening di depan. Oke, boleh. Kan katanya kita mau janjian di sini kan. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak lah. Oke, baik. Nanti kita muter-muter lah Bang. Boleh aman. Ya. Kita sambil jalan-jalan sambil ngobrol. Nah, iya, kita kan nyantai aja. Aman. Tadi Oke. juga ada teman-teman lu nih. Gue lagi janjian sama Bang Adam, dia ngikut-ngikut di sini nih. Aduh. Ya malah kita makin rame. Makin rame, makin seru. Oh, kayak siapa? Kayak So Speak Didi. Enggak. Lagi Jogja ya, udah Iya. Jogja. Jogja ya. Mau balik ya dia? Emang udah Papua ke Papua. Mau ke Papua katanya. Hah? udah terakhir. Oh nggak jadi ke Papua? Oh ya udahlah. Ya. Udah berarti kita langsung nge-vlog aja di Ya, tim. Oke, tungguin, ikutin terus. Jadi lu tadi habis dari mana, Jan? Gue tadi habis dari CFD, cuma CFD. tadi sama cewek tadi salting senyum-senyum Oh iya. wawancara juga, Wah. wawancara tentang fotografer sport. Tapi IG-nya ini minta nggak tadi? Gak sempet, ada cowoknya ini. Parah sih, Cowoknya nggak parah sempet. sih. Lah kan minta IG itu bukan cuma untuk ini kan, nanti kan nanti fotonya nanti gue upload loh gitu kan, mention. Nah kan relasi Zan. Cuma tadi gue lupa minta ke fotografernya. Oke, ya udah berarti kalau kakaknya nonton jangan lupa ya. Nanti IG-nya ke gue aja. Jangan ke Firza. Oke. Bentar, gue pengen iklan dikit. Apa nih iklan nih? Minum iklan. Oh iya benar. Kan udah dari bagian dari Parmer nih, Mas. Luar biasa. Gitu lah, jadi gimana dok? Aduh. Kita ngobrol aja. Oke. Nah kira-kira tempat yang enak nih sama Marzuki apa nih? Sebenarnya banyak ya di tim itu kan, ya gue juga nggak terlalu sering, cuma gue emang cukup suka lah ke tim karena emang tempatnya unik kan, kayak banyak spot-spot yang kayak lu cuma sekedar duduk kayak di situ tuh nih anak apa, kalau lu bisa lihat kameramen aja di sini itu kan kayak hamparan aja gitu kan, Hamparan lu aja. bisa duduk-duduk ngobrol-ngobrol tuh, menurut gue itu udah tempat yang asik kan, nggak cuma di situ, kayak tadi aja di tempat yang lu ketemu gue pertama kali itu tempat duduk kan panjang, terus depannya ada pameran juga, banyak tempat-tempat seperti itu gitu, jadi Public kayaknya place gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nongkrong, mau ngobrol-ngobrol itu asik banget sih sih emang. Gue juga merasa nyaman. Jadi kita mau kemana nih? Nah ini ada tempat rekomendasi gue sih yang cukup, sebenarnya cukup sepi orang, cuma karena ini lagi ada acara kayak bakalan Iya ada bersih. acara nih, nggak apa-apa lah. Mungkin langsung dekat ke tempatnya aja. Oh iya udah. Oke. Aduh kampus ya. Biarin aja, tadi jangan sendiri. Oh, rame udah dibuka ya? Gue dulu pernah naik dasar di atas. Oh, Oh iya, itu boleh difoto gitu. Waktu itu nggak boleh, cuman kenapa dibuka gue nggak paham ya. Tapi gue pernah waktu itu sama anak acting school gue latihan di atas, karena kan dingin itu yuk. Nyari tempat di mana? Akhirnya ke atas. Oke. Coba Coba lihat ya. Cuma emang sempat beberapa kali. ini Misa ya?
Bisa ya? Bisa. Cuma emang sempat beberapa kali itu di bawah tuh kayak disegel, ada satpam yang ngejagain dan dia nggak boleh naik gitu. Pemeliharaan kali bang ya. Bisa jadi. Masih nungguin ini dulu nggak sih rumputnya? Iya rumputnya kan kuning terus ya. Nah kalau ini kan naiknya dari sono kalau nggak salah dari depan ya. Oh iya udah dibuka ya. Ini kayaknya mereka lagi. Oh iya. Ada yang lagi. Iya kita lihat ya. Soalnya itu kayaknya orang-orang rame ya. Komunitas. Soalnya gue kemarin dengar juga katanya lagi ada event untuk hunting di tim. Oh. Ya Cuma emang regis kan. selagi kita nggak diusir ya. Kita nggak kayaknya nih nembus ke sana deh. Oh, ini sepi nih. Oke, ayo kita lihat ya. Mari kita lihat. Ini record. Ikut. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita lihat tempat favoritnya Bang Adam nih. Iya. Di sini gue pernah. Gue teriak-teriak di sini pernah. Oke, latihan. Sini latihan gitu ya. Ya ini yuk. Ini aja sih kayak ya udah rooftop dan apa namanya ruang terbuka aja. Iya. Oh ini gue pernah duduk di sini. Maksudnya ini kan juga tempat duduk kan? Berarti kan emang ini ditujukan untuk taman gitu. Iya, ditujukan emang untuk ruang terbuka kita. Enak sih. Waktu itu kalau anak-anak kafa itu kan pernah di sini juga. Gitu tuh. Oh, Nongkrongnya. Ya boleh nggak boleh sih, kadang boleh kadang enggak. ini sayang banget kalau misalnya nggak gitu. Tapi ramai banget pasti. Hah? Ramai. Cuk. Sepi. Sekarang lagi sepi mungkin karena orang-orang pada nggak tahu dan mungkin ngiranya nggak boleh kali ya. Iya. Nah itu lampu juga nyala tuh. Oh boleh masuk ya? Boleh masuk nggak sih? Ya kalau misalnya nggak boleh kan ntar paling ada yang negor. Iya. Ya udah. Kan selagi belum ditegur, Benar. Gue pernah nih di sini di pelatihan sama teman gue kan. tadi kita habis kemana aja Bang Adam? Ya tadi kita keliling-keliling naik ke atas rooftop itu biasanya gue pernah ke atas rooftop tadi itu kalau misalnya teman-teman tadi ngeliat itu pernah gue latihan di sana juga. Mungkin tadi juga udah di-spill lah kalau kerikot gitu dan beberapa kali sempat gak boleh mesapam karena ada dihalangin apa gitu. Polisi gitu ya. Dari polisi gitu. Cuma bisa juga tetap naik eskalator di sini gitu. Jadi kayak gue nggak apa-apa. Selagi belum dilarang ya. Iya betul. Selagi nggak dilarang dan nggak ditegur sih kayaknya aman-aman aja. Di gua kita ngapain sih? Iya. Maksudnya nggak ngapa-ngapain juga kan? Cuma keliling. Paling videoin video doang kayak Bang Adam ya. Nah, jadi Bang Adam tadi kan kita udah muter nih. Oke. Terus kita lagi di Taman Ismail Marzuki dan kan. Ya kita mulai dari ini deh. Memori lu tentang Taman Ismail Marzuki ini apa? Oke. Ini menarik banget karena fun fact pertama kali gue ke Taman Ismail Marzuki itu tahun 2000 dulu emang udah pernah ya sebelum direvitalisasi cuma emang gue lupa karena waktu masih kecil karena kan memang ke planetarium terus habis itu skip sampai gue lulus SMA terus baru balik lagi ke Jakarta dan apa namanya gue baru ke tim itu kan pandemi gue ke tim itu kalau nggak salah 2022an masih pada masker dan itu gue dalam acara hunting komunitas gue. Nah kebetulan kita meeting pointnya di tempat tadi pertama kali kita ketemu. Nah itu di situ ini di situ. Ini kalau gue boleh cerita sih sedikit juga Ya, boleh. Nah gue tuh sebenarnya pernah juga ke Taman Ismail Marzuki sebelum direvitalisasi. Planetarium juga. Oke, planetarium terus baru sering-seringnya lagi semenjak diresmiin sama gubernur itu. Diresmiin sama gubernur. Sehari setelahnya gue kesini kalau nggak salah. Oke, langsung ya. Emang Iya. tim gercep guys. Iya emang udah penasaran banget nih kayaknya tim cakep nih. Cakep banget. Enak banget kalau misalnya untuk nongkrong. Iya. Terus kalau gue emang sedikit baca buku sih di Jakarta aja. Nah, fun fact teman-teman semua penontonnya Dava. Gua selama ke tim belum pernah ke perpus. Wah, ini perlu cobain sih bang. Perlu boleh. Ntar mungkin kita sedikit kali ke sana ya. Ah boleh. Mungkin di t-shirt aja karena nggak boleh ngobrol.
nggak boleh ini sebenarnya. Oh nggak boleh record. Boleh. HP boleh. Apa boleh? Boleh. Cuma kata itu sih gue nanya katanya harus di sini gimana? Gak apa lah nanti. Coba dikit-dikit ya. Tipis lah. Oke. Oke kalau misalnya ini bang, mungkin kita udah tahu sebenarnya. Terus juga tadi abang anjing udah ada aja nggak apa-apa cok. Yang pertama kali kesana gitu kan pada tahun 2022. Nah biasanya bang kalau misalnya ke tim ini ketika lagi kenapa nih bang? Apakah emang kalau misalnya butuh inspirasi gitu? Nah sebenarnya lagi galau kayak gitu kan. Jadi kalau gua ke tim itu nggak tahu ya, gua tuh kayak tim itu tempatnya nggak tahu, gue ngerasa sih kayaknya emang kayak tempat gue aja gitu anjing. Gitu jadi kayak emang kalau ke tim tuh emang cocok gitu meskipun jajanannya dikit ya. Jajanan sebenarnya banyak cuma belum gue eksplor aja tentang kuliner di sekitaran sini. Mungkin kalau ke Cikini-Sono mungkin ada somai, ada bodong lain. Cuma kalau di sini gue belum eksplor kulinernya. Cuma emang kalau misalnya kayak ini sekarang aja nih tempatnya gini sepi gitu kayak seru banget, banyak banget ya. Makanya kayak asik aja gitu, mau sendiri mau rame-rame ngobrol-ngobrol gitu. Tim selalu jadi tempat yang asik ya. Betul. Ya, tapi ini bukan video iklan kan promosi. Ini jadi nggak apa-apa lah bang. Ya kan kita kan bantu tim juga berarti gitu. Karena emang ini masih lumayan sepi sih, maksudnya kayak gue nggak paham gimana, cuma emang ini masih cukup sepi. Apakah emang belum menjangkau orang dan belum tertarik itu orang-orang ke tim lagi? Apa emang belum bisa digunakan atau gimana? Itu juga. Di sekitar sininya. Tapi sebenarnya di ruangan ini galeri Cipta 2 ini waktu itu pernah anak-anak teater kan di sini. Jadi kayaknya mungkin emang ini ditempatkan untuk kayak ruangan lo kalau misalnya mau ada acara di sini bisa gitu. Ruangan area sewa kali bang. Bisa jadi ya. Kayak tadi kan kita ke lantai 3 pun ada event kan, ada event K-pop. Oke. Ini kita sekarang sharing-sharing. Gue sebenarnya udah penasaran banget, pengen tahu gitu. Karena kan lu sejak awal itu kan sering banget show bang. Ini show gue cerita dulu nih, bang. Ini POV-nya dapat. Iya, POV gua dulu nih. Gua tuh dulu pas mau masuk kampus, gue juga udah cerita juga sama Bang Adam. Jadi off air. Jadi emang dari dulu tuh emang ngepoin kampus gua gitu kan. Dan entah kenapa abis itu ada muncul video Bang Adam tuh di Instagram gitu kan. Wah, ini orang kayaknya emang orang show, terus lumayan sering konten nih, banyak banget video-videonya gitu kan. Terus juga gue lihat banyak MC, banyak show di depan gitu kan. Nah kemarin juga gue sempet itu tuh bang repost salah satu kontennya public speaker juga tuh kan. Oh iya. Yang kata kita harus mencoba dulu gitu, walaupun ada mungkin sisi nggak berani dan segala macam gitu. Apakah itu purchase juga seperti abang gitu kan? Dan pertama kali abang memutuskan untuk jadi orang yang show tuh gimana bang? Oke, berarti lu sebelumnya mau ngepoin kampus para Madinah ya, kita langsung spill aja. Langsung spill aja. Iya nggak apa-apa. Ya itu mungkin posturnya lu bisa kata atau gimana. Tapi yang jelas lu udah ngepoin kampus dan tiba-tiba ada konten gua. Iya, pas banget tuh. Langsung mencari informasi tentang si sosok orang ini gitu. Siapa sih? Ini siapa sih? Tiba-tiba datang gitu, tiba-tiba muncul gitu di Explorer Instagram. Jadi oke, buat kampus mungkin itu bisa dicatatkan, saya salah satu yang branding kali ya gitu. Nggak apa-apa, tapi sekarang juga emang gue ikut pameran-pameran juga sih. Ya buat konteks yang repost video itu, jadi mungkin biar teman-teman tahu semua, itu Dava pernah nge-repost salah satu video konten dari public speaker ya. Dia kayak ngomong kalau misalnya lo kalau untuk memulai lo bisa ngomong di depan orang atau ngomong di depan umum, itu adalah coba dulu dan berani. Lo sepakat gitu dengan hal itu karena emang awalnya gue juga modal berani aja gitu, lo berani maju dulu aja. Masalah ngomong isinya salah atau enggak itu bisa dikoreksi nanti, tapi ketika lu udah berani maju dan itu pasti akan lebih jauh memiliki satu nilai poin lah, lu akan kayak jago. At least lu pasti akan ditepuk tanganin. Iya. Dan tepuk tangan itu candu gitu. Jadi pengen terus ditepuk tangan orang. Betul. Ya. Jadi hashtag berani aja dulu itu. Berani aja dulu. Terus proses dari awal itu kayak gimana bang?
Proses. awal banget lu memutuskan untuk bisa show ataupun mungkin pertama kali MC atau Oke. pertama kali maju ke depan, perasaannya kayak gimana? Berani. Berarti ranahnya itu di public speaking. Public speaking. Oke, sebenarnya kalau ngomongin public speaking, kita ngomongnya, gue nggak berani ngomong speaking skills ya, karena kan itu kata, kalau lu tahu Kemal Mukhtar tau? Nggak tahu. Kemal Mukhtar itu penyiar radio, terus dia bikin speaking campnya ala dia, dan dia namanya public speaking, tapi speaking skills. Nah, oke, nanti mungkin kita bisa ngomongin itu karena jadinya promosi kalau gue ngomongin di sini. Gue juga belum ikut kelasnya, cuma emang kata-kata dia itu emang menurut gue asik banget untuk dipelajari. Baik lagi ke public speaking, gue itu jujur belajar public speaking itu dari SMP. Wow, Karena SMP ya, dari SMP kelas 1, karena fun fact-nya adalah saya orang pesantren. luar biasa. Betul, jadi Ada, Bu. enggak dong, jangan anjir. belum cocok lah dipanggil pesantren. Cuma emang gue lulus pesantren, gue adalah santri yang emang dari SMP kalau di pesantren, mungkin beberapa pesantren juga, mungkin di lu juga ada yang namanya Muhadoro. Muhadoro. Iya. Muhadoro, jadi emang tiap malam Jumat kita tuh ada Muhadoro, dan itu datang ke kelas, dan itu ada callingnya, jadwalnya Jadwal. kebagian jadwal per orang itu untuk maju di depan, dan itu ngomongin terserah lu topiknya apa, dan itu sebenarnya bukan terserah sih, ya terserah kita, cuman ntar sebelum itu kita harus mensetorkan materi yang kita ingin muhadorohkan pada malam itu ke ada namanya bagian bahasa. Jadi itu yang muhadoroh public speaking itu salah satu ranah bagian bahasa, entah itu public kalau malam Jumat itu khusus public speaking, muhadoroh bahasa Indonesia. Nah, kalau kita kan 3 bahasa kalau pesantren ya. Nah, kalau bahasa Inggris namanya public speaking itu kita biasanya di kelas ada. Jadi kayak masuk pelajaran KBM, mata kuliah lah kalau bahasa sekarang mah. Itu ada mata kuliahnya, ada pelajarannya. Terus sama muhadharah bahasa Arab itu juga dimasukin ke kelas. Jadi kalau buat yang malam Jumat itu di luar kelas itu khusus untuk yang bahasa Indonesia. Tapi bisa campur juga. Oke. Berarti lu ekspor pertama kali di situ. Iya, pertama kali mencoba untuk berani ngomong di depan tuh kayak gitu. Dari public speaking, dari muhadharah. Lu tuh awalnya, dan apakah sampai sekarang juga gitu, itu sebenarnya ada nervousnya juga, masih deg-degan sampai sekarang? Oke. Sebelum ngomongin nervous, fun fact-nya gue juga bisa berani tampil di depan orang itu karena gue pramuka. Mungkin agak boleh ceritain lagi pramuka? Kayaknya agak jauh ya, Agak jauh. panjang, karena Oke, pramuka ya itu udah. cukup menjadi bagian dari hidup gue yang banyak kita asik. Great good. Nah, mungkin teman-teman Pramuka. pramuka itu sih. Iya. Jadi pramuka di tahun muhadharah, jadi kayaknya cukup pede lah untuk berani ngomong dan tampil di depan orang. Dan tadi ngomongin soal nervous. Nah, gue kalau soal nervous itu sebenarnya harus selalu ada. Oke. Ya, mungkin kenapa harus selalu ada? Karena ketika kita udah nggak nervous atau nggak deg-degan melakukan suatu hal yang kita sukai, itu berarti kita udah nggak suka sama bidang tersebut. Karena udah menganggap remeh, gitu, dan udah nggak interest lagi. Jadi kayaknya hal nervous itu gimana ya? Ada orang biasanya kan kalau nervous kayak gini caranya. Ada yang getar tangannya apa sih? Iya, atau kayak ada cara-cara orang yang kayak nervous tuh gini. Cuma ya itu masing-masing orang beda kan fitnya gimana. Cuma menurut gua ketika nervous itu adalah bukan hal yang menjadi kekurangan, justru itu adalah hal yang bukan mengharuskan, mungkin teman-teman bisa dikoreksi kalau gue salah gimana, cuman ini emang pendapat gue ya, opini gue, ketika kita udah nggak nervous lagi melakukan sesuatu, nggak deg-degan segala macam, itu kita udah nggak interest sama bidang tersebut. Berarti kalau misalnya gue bisa simpulin nih Bang ya, sebenarnya nervous tuh adalah hal yang wajar ya, Hal yang karena wajar. kita manusia kan. Nah, terus tinggal bagaimana nervous ini kita olah jadi spirit kita Iya, malah. betul. Nah ini balik itu menanggapi perkataan tersebut, gue juga pernah, kan gue teater juga. Oke. Nah di teater itu gue pernah dapat satu inilah, kita ngobrol-ngobrol sama praktisi juga yang lain yang udah jauh lebih mendalami dunia teater dan actingan, keaktoran. Itu emang nervous itu justru harusnya ada, karena itu adalah energi dari penonton, energi dari panggung yang harus kita serap dan kita keluarkan energi itu. Nah, untuk kita gimana dan caranya seperti apa, tiap orang beda-beda. Tapi
yang jelas kenervesan dan ketakutan, maksudnya kayak bentar segala macam di ruang panggung lah, itu harus ada, tapi untuk kita olah karena itu energi langsung dari sekitar yang memberikan kita dukungan untuk kita perform lebih baik sih, lebih bagus. Dan mungkin untuk temen-temen nih ada yang nggak percaya diri ya bang ya, dan mengira bahwa nervous itu akhirnya wah kayaknya gue nggak cocok jadi orang yang show. Ternyata mungkin kayaknya mindsetnya aja kali ya harus diubah bang. Bisa jadi mindset atau mungkin emang dia belum menemukan treatment atau cara bagi dia sendiri. Tapi mungkin kalau emang ada orang yang merasa nggak bisa public speaking, tapi harusnya semua orang ini sih, harus bukan semua orang ya. Menurut gua public speaking adalah suatu hal yang penting. Cuma kalau emang nggak bisa ya mungkin emang bukan bidangnya. Cuma kayaknya harus dipelajarin gitu, ngerti nggak sih? Nanti public speaking itu mungkin ada yang emang dia itu emang dari lahir emang udah bakat, tapi ada juga di sisi lain kalau misalnya nggak bakat itu bisa dipelajari juga kok. Itu bisa dipelajari, iya gitu. Cuma emang kan kadang orang ada yang bilang kayak bukan gue banget nih jalan public speaking atau gimana, mungkin gue di bidang lain. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa, itu teman-teman semua yang tahu, pribadi orang-orang yang tahu. Cuma emang kayaknya untuk skill ini tuh harus dimiliki lah, setidaknya sedikit. Oke. Karena ini ya gue juga pernah dengar tuh bang, kayak percuma lu punya ilmu banyak ya, tapi nggak bisa nyampein. Kalau kata anak pesantren kan ada mafuzat kan apa? Apa tuh? Gue nggak tahu nih. Pokoknya al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Luar biasa. Siap. Nah, gue juga jadi ingat bang perkataan guru gue dulu. Jadi soal berani tampil ini, gue tuh pernah konsultasi juga sama guru gue. Kayak yang gue tulis di story juga sih. Kayak sebenarnya kesempatan emas itu kan gak datang dua kali bang. Belum tentu lu nanti ditawarin lagi kesempatan ini. Misalnya kita first time banget ditawarin jadi MC atau ada peluang untuk nge-MC gitu kan. Cuma kita emang nervous nih, kita emang takut. Cuma tinggal kita bisa perkuat mindset kita. Kalau emang kita mau jadi orang yang show, kalau kita emang mau sebenarnya MC itu, dan karena hal kita takut kita nggak jadi, itu rugi banget sih. Karena mungkin kita bisa nerima dulu tawaran itu, dan kalau misalnya ada gagal-gagal itu wajar ya. Karena kan first time kan bang. Dan setelah ada gagal-gagal itu, kita bisa menganalisa tuh kita kurangnya di sini ternyata pas kita show, sehingga nanti kalau misalnya ada tawaran-tawaran selanjutnya kita bisa lebih baik lagi ya, dibanding orang yang dari awal udah nolak. Sehingga kalau ada tawaran lagi ke depannya dia tetap aja sampai kayak gitu terus, skillnya nggak berkembang lagi gitu. Ya kalau pendapat gue terkait tersebut ya itu kesempatan ya. Baik lagi selagi teman-teman atau siapapun itu bisa dan memiliki waktu, kenapa enggak sih? Harusnya dicoba. At least lu akan tahu nih hasilnya. Oh, gue ternyata nggak cocok di sini. Oh, ternyata gue seru ya, gitu. Nah, at least lu punya pandangan itu. Jadi kayak udah mencoba lah. Setidaknya udah pernah mencoba dan kayaknya akan bisa menentukan lagi. Jadi sebelum lu self diagnose nih, kalau kata anak Gen Z itu kan self diagnose kayak gue nggak bisa, kayaknya gue nggak bisa. Selagi jangan kayak gitu, maksudnya setelah lu harus bilang kayak gitu ketika lu udah nyoba. Gitu. Pesimistis dulu ya. Betul, jangan nolak di awal. Nah kita lanjutin bang. Gua tuh ngeliat lu tuh sering MC, sering teater juga, terus konten juga gitu. Dan sebenarnya lu tuh merencanakan dalam diri lu tuh prospek ke depan tuh jadi apa sih bang? Kira-kira bang, gua di-spill nggak? Oh, ngomongin prospek ya? Iya. Ya kan pasti kan sekarang lagi prosesnya nih. Bingung saya ngomongnya gitu. Ini kita nggak mau pindah tempat dulu. Oh gitu. Iya, mungkin Kita coba ke tempat lain. udah berapa menit? Explore. Udah 16 17. Kayaknya iya. Kita biar penonton nggak bosan. Halo. 3, 2, 1 yuk mulai. Ya, sebelum kita. Nah, sebelum kita spill tadi nih, apa namanya jawaban Bang Adam, kayak sih enaknya kita ekspor ke tempat yang lain dulu. Boleh. Nggak bosan Bang. Ya, boleh. Ya, kita ketemu explore. di sana. Oke. Ikutin terus teman-teman. Bang Adam.
Ayam, Ya. kita udah pindah. Terus tadi juga Ini di tangga banget ya, di lobby. tanggal banget nih kita nih. Nggak Kita apa-apa. pokoknya nyari area yang Ya, nyaman lah. ya, bisa. Ya lumayan nyaman gitu. Lanjut gimana nih? Oke, kita lanjut nih Bang. Tadi kan pembahasan kita tuh sampai ini. Itu kan sering MC, sering show, teater, dan segala macamnya. Oh, oke. Nah, prospek ke depan tuh apa Bang kira-kira? Mau di-spill nggak nih? Itu dia. Jadi untuk ke depan ya mungkin lebih ke mau jadi apa, gue bingung karena gue juga bergeraknya di bidang yang ini ya, lebih ke perform, maksudnya lebih ke depan orang, entah itu ke MC. Mungkin di MC gue akan coba untuk memprofesionalin, maksudnya kayak gue akan coba ke situ, tapi gini, gue sih punya cita-cita di mana gue tuh kerja emang kayak kerja kantoran misalnya. Gue nggak tahu kerjanya gimana, mau kantor atau enggak atau kerja gimana. Tapi yang jelas gue pengen punya pekerjaan yang tiap bulan gue akan dapat gaji. Nah, dapat gaji tapi tidak menghalangi gue untuk gue bisa MC, untuk gue bisa latihan teater, untuk gue bisa bermain di atas panggung gitu. Berarti sebenarnya seluruh kesempatan yang bisa lo perform di sana sekarang kan lo coba ya, apa namanya, sebutlah seperti itu gitu kan. Nah terus berarti sebenarnya mau nanti pekerjaan lo apa, yang penting hobi-hobi lo, passion itu tersalurkan Ya, benar sih kayak gitu. Karena nggak tahu ya, kalau gue sih gambarnya sekarang adalah gue pengen jadi penyiar radio. penyiar radio. Penyiar radio, karena kan kalau penyiar radio itu MC masuk. Gue juga nge-VOT sebenarnya, gue voice over talent itu gue juga masuk. Ditambah lagi kalau siaran radio kan itu gue nggak paham ya gimana, gue belum terlalu paham, tapi yang jelas yang gue tahu siaran radio misalnya kayak gue siaran dari jam 10 sampai jam 1 toh itu misalnya weekdays, ya udah gue tiap hari gue akan kerjanya di jam segitu aja gitu. Dan otomatis gue nggak tahu gimana sistemnya, cuma pandangan gue sekarang seperti itu. Jadi kayak gue per bulan mungkin bisa jadi siaran, tapi gue juga tetap bisa ngambil job MC gitu di weekendnya atau di jam-jam tertentu, misalnya malam gitu kan gue kosong, misalnya gue bisa gitu, atau enggak malamnya gue bisa latihan teater dan di satu hari gue akan ke pentas, itu kan bisa juga kan. Atau mungkin gue nge-freelance karena emang gue bisa ngedit, gue bisa fotografi, gue bisa video ya, walaupun gak jago ya teman-teman, tapi bisa lah at least. Iya, bisa nge-freelance kan gitu sih. Jadi intinya gue pengen punya, pekerjaan tetap, tapi gue juga bisa menghasilkan dari semua hobi gue dan kemampuan gue. Berarti nggak menutup kemungkinan seluruh passion itu bisa tersalurkan dan bisa jadi bisnis juga. Ya, betul. Oke, menarik juga ya. Tapi kan gini Bang, kalau misalnya ini certain orang itu kayak dia itu MC, perform, tapi bukan teater ya, MC itu mungkin ya. Tadi gue bilang mungkin siaran radio, voice over. Kan kadang-kadang katanya ranahnya ilmu komunikasi Bang, katanya. Gue paham sih ini mau kemana. Iya. Iya, boleh. Sebenarnya lo tuh jurusannya ilmu komunikasi atau gimana Bang? Oke, sebenarnya kalau mungkin teman-teman nge-follow Instagram gue aja ya. Dua konten. Apa dulu Bang Instagramnya? Udah ntar. Nanti aja. Juga dia sama dapat di sini lah. Iya. Pokoknya ada itu apa namanya di Instagram gue di konten. Kalau ini sekarang tuh tanggal berapa? 22. Sekarang tanggal 22, di tanggal berapa sebelum gue upload yang gue MC GMP itu gue ngupload konten lomba siaran radio. Nah di situ gue nge-spill kalau gue bukan anak komunikasi dan gue bukan anak broadcasting. Karena fun fact-nya adalah gue anak DKV. Ya betul, gue anak desain komunikasi visual gitu. Tapi emang gue nggak paham, mungkin orang-orang yang stereotipnya tentang anak-anak DKV itu yang introvert, yang sukanya di balik layar, yang cuma ya sebenarnya sebenarnya banyak banget, nggak cuma kayak gue doang anak DKV yang suka ngomong segala macam. Anak DKV yang suka nongkrong pun banyak gitu. Cuma emang mungkin orang-orang pada mandangnya anak DKV itu yang kayak no life, maksudnya bukan no life ya, gue nggak ngomong gitu, maksudnya agak tertutup dan sukanya dia emang ngedesain aja gitu. Ternyata enggak, gue anak shoot IKJ dulu. Di IKJ. Nah hubungannya apa Bang? IKJ coba ceritain Bang. Hubungannya apa sama IKJ? IKJ dulu adalah salah satu tempat kampus yang gue daftarin. Maksudnya gue daftar ke IKJ karena mau ngambil DKV atau FFTV-nya.
concern juga, gue tertarik juga di dunia perfilman gitu kan. Cuma ternyata setelah tes dan segala macam saya tidak keterima gitu. Jadi halo IKJ gitu. Kalau Jadi IKJ menonton itu, nah, nggak usah apa karena kalau misalnya gue masuk IKJ pun gue kayaknya nggak akan nyari di sini gitu. Ya nggak sih? Maksudnya takdir kita kan beda. Cuma mungkin di universe lain ada yang masuk IKJ. Gitu. ada lain. Iya, gue masuknya ke seni kria IKJ. Makanya gue nggak ambil karena orang tua gue juga nggak tahu kan kria dari mana. Udah taunya di kafe ya udah. Meskipun sekarang gue juga cukup banyak belajar tentang cukup sedikit belajar tentang film ya. Ya gitu sih, udah mulai suka nonton film. Bahkan as a talent juga kalau misalnya ada yang talent Kemarin juga gue di Instagram juga lagi itu ya. Kalau misalnya ada peluang untuk cast talent gitu, Iya, gue juga casting. Cuma emang belum ada yang jadi aja. berarti salah satu prospek di sana juga ya. Bisa. Ya jadi kalau misalnya bisa diomongin kita, gue prospeknya akan ke industri entertain, atau ke industri broadcasting, atau di industri kreatif sih. Ya lebih spesifik. Terus ini Pak, kalau misalnya di kampus nih, di kampus, kira-kira sekarang capaiannya apa Pak? Happy kemarin. Nah, kalau mau cermatin ini tanggal yang di Instagram gue lagi, kalau diperhatiin gue kemarin baru aja say goodbye untuk GMP. Ya betul. Kalau teman-teman lihat dari postingan dan juga captionnya itu gue bye, selamat tinggal gitu. Untuk menjadi MC di GMP. GMP itu adalah acara pengenalan kampus lah ke mahasiswa baru. Nah itu gue udah MC 2 kali, 2 tahun lah, 22 sama 24. Dan ya udah di 24 itu menurut gua adalah awalnya kan itu ditawarin ya, bukan tawarin, gua mengajukan pas lagi ngobrol di tempat nongkrong, GMP buka open casting nggak, open audition nggak buat MC, katanya belum tahu, lihat nanti. Nah ternyata itu ketuplaknya kan. Udah akhirnya langsung ditawarin, mau nggak. Kemudian gua pikir dulu tuh panjang, cuma tiba-tiba pemikiran tentang kayaknya menarik nih, ini tahun terakhir gue untuk GMP, kayaknya sebagai seorang MC sebagai MC dan juga yang cukup memiliki sedikit jiwa kesenian aja, itu kayaknya ini adalah perform terakhir gue, dan semoga ya ini selamat tinggal lah. Ucapan selamat tinggal itu gue mengiyakan untuk menjadi GMP, itu adalah ucapan selamat tinggal. Ini momen-momen Untuk GMP reguler ya. Iya, boleh. Untuk GMP reguler. Boleh. Untuk GMP reguler. Ya berarti di situ ada ini lah, ada momen kayak momen MC terakhir tuh, itu di MC GMP itu Bukan MC terakhir di GMP. Nah. Itu di GMP 2024. Itu udah kayak gue ini sebagai ucapan selamat tinggal, gue akan nge-MC di 2024. Gue nggak tahu gimana testimoni, mungkin kalau ada yang nonton peserta atau panitia, ya boleh banget di komen MC-nya jelek, nggak seru gitu, apa ya boleh banget. Oke. Gue juga pernah denger nih Bang. Apa nih? Mungkin nggak sih ketika kata itu kan pertama kali itu gue lihat soalnya pas gue lagi oke ya. Lo katanya di DKV juga pergi Iya, fun fact di 2024 ini gue selama setahun menjabat sebagai duta DKV Paramadina. Sebenarnya bukan duta yang gimana ya, karena waktu itu pada masanya duta Paramadina tuh ada. Dia emang di-treat lah, emang kayak abang nonenya Paramadina lah. Iya, di kampus-kampus ada duta seperti itu. Cuma ini bukan yang seperti itu karena beda program, jadi dutanya duta prodi. Dan untuk pekerjaannya pun sebenarnya hanya di sosmed. Sebenarnya, cuma saya memiliki privilege untuk bisa ikut terjun langsung ke sekolah-sekolah, untuk ke pameran-pameran, edufair itu untuk mempromosikan DKV. Ya privilege inilah, koneksi. Berarti sosialisasi segala macam. Karena dulu juga ya. Terus perasaannya kayak gimana Bang? Kemarin perasaan dipilih sebenarnya awalnya deg-degan ya, kayak ini kan maksudnya tahun pertama gue benar-benar yang per bulan tuh ada pemasukan lah. Nah itu kayak
gua gimana ya itu sempat ada bimbang, cuma kata anak-anak bukan anak-anak, kata Kak Prodi sama si Prodinya, yaudah dah ambil aja santai kok katanya gitu, ya udah sikat. Toh juga saya bisa menikmatinya. Gitu sih. Ya banyak benefit juga lah selain dari materi ya. Gue juga kenal sama orang-orang. Gue juga bisa menyalurkan apa namanya gaya bicara gue ke orang-orang juga kan. Dan mungkin rasanya ketika kemarin di GMP kemarin itu ada yang nyamperin, dia nanya, "Bang, kenal anak-anak Parmat yang ada di Edufair JCC nggak?" Gue bilang, "Oh, itu ada gue." "Oh ya, makasih ya," bla bla. Karena dia ternyata masuk gara-gara itu. Iya, maksudnya kayak, gue bisa segini ya, bisa kayak gini ya rasanya. Itu sih. Seperti itu, guys. Jadi banyak pengalaman. Terus mungkin ini bang, apa ya? Terakhir kali ya. Ya, sebelum kita pindah tempat lagi. kita nanti jelajah. Oh ya, jelajah aja nanti. Ini bagian-bagian ini aja nanti apa namanya? Kita jalan-jalan. Oke, ya boleh. Mungkin terakhir sebelum sesi ngobrol kayak gini, apa namanya? Mungkin ada pesan ataupun apa ya yang bisa disampaikan itu selama perjalanan sekarang udah di semester akhir nih. Ya. Kesimpulannya apa bang ketika udah di semester akhir untuk teman-teman yang masih kuliah atau berproses? Oke, gua mungkin mulai ngomong di sebelum kuliah kali ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang belum sempat untuk kuliah, itu ya it's okay aja, gapir nggak apa-apa. Maksudnya kayak lu kuliah meskipun gak sama angkatan lu, ya harus open mind aja sih. Buktinya gua 21, lu 23. Ya maksudnya kita sama-sama belajar aja. Itu sih pemikiran yang menurut gua harus diadaptasi sama semua orang ya, karena ternyata gua awalnya emang cukup strict sama yang kayak gua anak 21 nih harus kuliah di tanggal 21 dan gua harus lulus tanggal tahun 24. Kalau lulus gua emang gua targetnya emang pengen lulus gitu ya, nggak mau ngaret-ngaret karena emang ada target lah. Cuma emang untuk mulai kuliah atau yang emang belum bersempat kuliah itu kayaknya nggak apa-apa, nikmatin dulu aja jalannya, prosesnya, karena emang kuliah kan sekarang menurut gua adalah kebutuhan ya. Ketika lu butuh ya silakan, ketika merasa tidak itu ya mulai dilirik lah gitu, masanya nggak kuliah gitu. Selagi bisa ya sikat aja, tapi harus konsisten, komitmen bakal sampai lulus. Dan kalau ketika lagi kuliahnya ya teman-teman harus pandai-pandai nyari teman, karena kan kita manusia ya, sosialisasi itu penting. Setidaknya seintrovert apapun, enggak, ini benar, gue introvert juga by the way, seintrovert-introvertnya orang gitu ya at least harus ngobrol lah gitu, karena ya meskipun circle atau pertemanannya itu ya introvert juga, setidaknya lu punya teman gitu, karena kita hidup nggak bisa sendiri, sosial gitu. Dan kalau bisa ya pencapaian kecil di dalam perkuliahan itu harus dicapai sih. Maksudnya kayak lu sukanya apa, lu harus bisa mengekspresikan lah. Maksud gue kayak kalau gue sih ya gue bisa nge-MC, gue bisa berkesempatan untuk nge-MC di beberapa acara kampus, prodi, bahkan sampai dipanggil keluar, itu adalah bentuk pencapaian gue gitu. Jadi kayak ikut lomba, mungkin tadi tampilin ya, ikut lomba foto gue aja. Boleh. Itu lomba 2023, gue dapat mahasiswa berprestasi, aneh aja. Wow. Oh yang kata rumah Jinti pas Iya, yang pas lu GMP ya. Itu bukan aneh sih ya, maksudnya hal yang tidak terduga aja sih. Gue nggak ngincer mahasiswa berprestasi, gue malah dapat mahasiswa berprestasi. Ketika gue mengincar untuk mendapatkan mahasiswa berprestasi, saya tidak mendapatkan predikat itu, cuma ditempel 5 di fotonya. Dan kalau bisa lu setelah top teman-teman. Tapi ya kalau misalnya belum bisa ya kenapa enggak? Jadi segala peluang, terus segala skill yang bisa kita gali itu sebisa mungkin masa kuliah itu benar-benar dicapai gitu ya. Karena mungkin kan kuliah ini kan nggak lengkap ya. Jadi kalau misalnya mau lama setengah minimal kan 4 tahun. Nah, selama 4 tahun ini Pak adalah yang dijaga, ada capaian harus ada. Oh ya, jangan lupa ikut lomba. Oh, iya. Pokoknya sering ikut lomba deh, serius dah. Itu juga salah satu yang menggali. Nggak tahu ya, mungkin karena gue orangnya sedikit ambis ya, jadi kayak aduh lomba. Tapi ambis yang malas gimana sih, ngerti nggak? Ambis tapi Iya. gimana itu ya? Jadi kayak banyak maunya, cuma manage-nya jelek. Oh iya. Sama ini bang, katanya mau ada
Wah, pengen tuh. jadi gini teman-teman, gue salah satu ketua pelaksana di acara DKFest. Oh iya. Insya Allah tanggal Oktober, ya. Insya Allah Oktober. Cuma untuk info lebih lanjutnya bisa banget untuk kepoin di Instagram Lupa Kapalan dan di DKFest Parawan. Banyak informasi. Benar. Masih semua di situ sih. Habis ini kita lanjut jalan-jalan lagi. Cuma mungkin enggak. Oke, ya. Cuma shop doang. Boleh. Oh, berarti ini udah closing ya? Iya, Oke, udah closing. boleh. Mau ada lagi nggak? Mau ada lagi nggak? Nggak apa-apa. Aman udah. Oke, Sip. mungkin dari saya thank you. Oke, sama-sama juga Dava. Ya, seru banget ini sebelum gue lulus sudah masuk ke konten Dava. Keren. Ya, kalau misalnya nanti ada kesempatan ketemu lagi ya, masih bersedia lah Bang Adam. Ya. Mana bisa ketemu lagi? Ntar lu bakalan gue undang sih ke premier gue aja. Amin dulu. Amin. Oh iya, benar. Amin. Padahal belum ada filmnya, belum ada proyeknya. Tapi kan ceritanya ada niat, ada doa dulu nih ya. Semua kameramen juga harus datang. Semuanya ada di sini nih. Nggak segitu juga sih, nggak segitu juga. Siapa saya gitu ya, semuanya itu karena siapa saya gitu. Ya udah, oke, mungkin itu tadi ya ngobrol-ngobrol bareng Bang Adam. Gua jujur sangat termotivasi sama Bang Adam ya. Beraniannya untuk show, untuk perform gitu ya. Layak lah untuk kita ambil ilmunya. Makanya kan hari ini ada sharing gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada konsultasi, gue juga mungkin nanti ada ngobrol sama Adam gitu kan. Terus juga teman-teman, mohon maaf kalau misalnya banyak noise-nya, karena ini kan kita di outdoor Bang ya. Outdoor, ada angin juga, banyak. Dia banyak orang lah di sini. Karena ini juga hari Minggu Bang ya. Tuh, rambut saya jadi tadi juga tidak rapi ini. Maaf ya, nggak apa-apa. Dan lagi banyak festival emang teman-teman di sini. Karena kan ini weekend juga ya. Oke, mungkin segitu teman-teman. Kalau misalnya ada kurangnya mungkin mohon maaf. Kembali lagi nanti Sebelum ditutup, thank you Oke. Dava udah ngundang gue. Thank you Dava, pokoknya teman-teman kalau ada yang baiknya diambil, kalau ada yang buruknya dibuang. Jangan maksudnya boleh termotivasi oleh gue, tapi jangan mau jadi kayak gue ya. Maksudnya lu banyak banget orang-orang yang lebih gimana lagi, ya makanya ambil yang baik-baiknya aja. Jangan mau jadi kayak gue, pokoknya teman-teman juga jangan mau kayak gue. Jangan harus lebih baik, harus lebih baik. Udah, silakan ditutup. mungkin begitu aja. Penutupannya gini Bang. Apa? Semoga kerja semua terus ada Oh, oke. see you gitu doang. Oh, see you gitu. Oke, boleh. Oke, mungkin teman-teman semua kita udah selesai ngomong-ngomongnya. Thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Bersama gue Dava Sabila. Gue Adam CMH. See you. Dadah.